Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra. NIM saya 2001056. Saya dari kelas SI 3C. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Data Warehouse. Baiklah, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini mengenai data warehouse tadi. Yang pertama itu pengertian data warehouse, yang kedua karakteristik data warehouse, yang ketiga contoh data warehouse, yang keempat istilah yang berhubungan dengan data warehouse, yang kelima kelebihan data warehouse, dan yang terakhir itu kekurangan data warehouse. Membahas mengenai pengertian data warehouse terlebih dahulu. Data warehouse adalah satu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Data warehouse juga memiliki makna sebagai kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk kepentingan strategi bisnis. Teknik ini merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi dan komponen yang membantu penggunaan data secara strategis. Baiklah, yang kedua itu karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Maksudnya adalah data warehouse mampu menganalisa data pada suatu subjek dan menyediakan informasi mengenai subjek tersebut. Subjek yang dimaksud adalah seperti penjualan, pemasaran, distribusi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi. Data warehouse dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber data. Kemampuan integrasi data ini dapat meningkatkan efektivitas analisa data. Yang ketiga, memiliki rentang waktu yang akurat. Maksudnya adalah data yang disimpan pada data warehouse tercatat pada waktunya, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Rentang waktu data warehouse sangat luas jika dibandingkan dengan sistem tradisional. Ketika mengolah data warehouse mampu menyediakan rentang waktu yang dibutuhkan secara akurat. Yang keempat, data yang disimpan bersifat tetap. Maksudnya adalah data yang disimpan dalam data warehouse bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Jika ada data terbaru yang disimpan dengan subjek yang sama, maka data warehouse menganalisis data tersebut berdasarkan waktu. Data akan diurutkan berdasarkan waktunya. Perusahaan dapat memastikan kesalinan data dan integritasnya tetap terjaga. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas contoh data warehouse. Kali ini saya mengambil contoh dari Amazon Redshift. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh data warehouse tersebut. Pembuatan data warehouse disediakan oleh perusahaan terbesar dari marketplace yakni Amazon Redshift. Data warehouse buatan Amazon ini menawarkan sebuah sistem penyimpanan data cloud yang terkenal akan kecepatan tingginya. Penggunaan data warehouse ini cocok untuk perusahaan yang memiliki beban kerja konkuren tinggi. Beberapa fitur yang ditawarkan, yang pertama itu ada inteligensi bisnis dengan membuat keputusan sebuah perusahaan dari data yang bertumbuh dan bergerak, membuat analisis yang prediktif. Yang ketiga, membuat analisa yang real time dengan data real time. Yang keempat, istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse. 1. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. 2. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan suatu pemrosesan data yang menggunakan tabel, fakta, dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query, dari yang berukuran besar. 3. On-time Transaction Processing atau OLTP merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. 4. Dimension Table
yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun. 5. Fact table merupakan tabel yang umumnya mendukung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. 5. DSS atau Decision Support System merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Yang kelima, kelebihan data warehouse. Saya akan bahas beberapa kelebihan data warehouse di sini. Yang pertama, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang kedua, data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang ketiga, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kelima, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan, diarahkan atau diluruskan. Yang keenam, informasi yang disimpan dalam data warehouse, jika ketika OLTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Dan yang terakhir, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal atau sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang keenam, kekurangan data warehouse. Saya juga akan membahas beberapa kekurangan yang ada pada data warehouse. Yang pertama, data perlu diekstrak, diubah, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Yang kedua, data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Dan yang terakhir, data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat. Karena data yang digunakan data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.